Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok desain produk pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil dari tugas IJR kami. Adapun anggota dari kelompok kami itu adalah Devi Triana, Andira Putri Padang, Sarwedi Senturi, dan saya sendiri Aulia Majid Lubis. Pada IJR kali ini kami membahas dua jurnal. Jurnal yang pertama itu berjudul Digital Literacy Hoax Information in Indonesian Tourism Area yang diterbitkan pada tahun 2022. Latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 telah menurunkan pariwisata di Indonesia secara drastis. Informasi, baik yang legal maupun tidak jelas, berseliweran di dunia maya. Peneliti prihatin dengan masalah ini dengan mengajukan pertanyaan penelitian tentang seberapa besar pengaruh literasi digital terhadap sikap menanggapi berita hoax di media baru. Penelitian sebelumnya telah membantu penelitian ini dalam menunjang penelitian ini. Kuesioner dibagikan kepada responden dalam penelitian ini, disertai beberapa wawancara dengan beberapa narasumber. Informasi hoaks telah memperburuk keadaan baik secara ekonomi maupun di sisi lain. Hubungan literasi digital dengan sikap responden dalam penelitian ini kuat. Hipotesis nol dalam penelitian ini ditolak, sehingga hipotesis penelitian alternatif diterima. Selanjutnya landasan teori. Menurut United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, literasi digital dengan keterampilan hidup karena tidak hanya melibatkan teknologi tetapi juga mencakup kemampuan belajar, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan kompetensi digital. Menurut Yuda Pradana dalam atribusi kewarganegaraan digital dalam literasi digital, ada 4 prinsip dasar literasi digital. Yang pertama adalah pemahaman, di mana orang memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang disajikan di internet sebagai media komunikasi, baik secara implisit maupun eksplisit. Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 dilakukan melalui survei tatap muka terhadap 10.000 responden di 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Karakteristik responden adalah pengguna internet berusia 13-70 tahun. Dari survei tersebut diketahui bahwa budaya digital mendapat nilai tertinggi, yaitu 3,90. Ini diikuti oleh etika digital dan keterampilan digital. Survei yang dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia menyatakan bahwa 68,4% dari 670 responden telah menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya, dan 56,1% menyatakan tidak dapat mengidentifikasi informasi hoax. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Siber Kreasi dan Kata Data telah mempublikasikan hasil survei literasi digital nasional 2020. Berdasarkan pengukuran literasi digital di 34 negara bagian Indonesia, responden berdasarkan akses internet lebih cepat, murah, dan tersebar hingga ke pelosok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah usaha seorang peneliti untuk menemukan pengetahuan dengan cara menyajikan data dalam bentuk angka. Adapun tujuan dilakukannya penelitian kuantitatif tidak lain adalah membantu menarik kesimpulan atau membantu mengeneralisasikan teori prediksi yang tepat dengan menyebarkan kuesioner kepada 211 responden. Selanjutnya ada hasil analisis. Hasil penelitian deskriptif menunjukkan bahwa semua komponen literasi digital adalah positif. Isi informasi, keterampilan pengguna, dan kognitif, serta
afektif, dan konotasi responden semuanya positif. Respon masyarakat di kawasan wisata adalah literasi digital sangat dibutuhkan oleh mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan informasi penguatan kesehatan dalam situasi pandemi. Untuk hasil lebih jelasnya bisa dilihat di tabel yang ditampilkan. Selanjutnya, hasil analisis. Sedangkan dimensi keterampilan pengguna memiliki nilai 0,768. Konten media dapat diartikan sebagai bentuk penyajian informasi atau berita yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik, baik yang dimuat di media cetak, media elektronik, maupun media online. Isi media yang banyak diketahui orang adalah berita. Komunikator massa atau organisasi media inilah yang menyeleksi, mengelola, dan menyeleksi konten media untuk disebarluaskan. Komponen kognitif atau komponen kognitif adalah komponen sikap yang mengacu pada proses mental persepsi, pengetahuan, informasi, dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Komponen kognitif berisi persepsi, keyakinan, dan stereotip yang dimiliki individu tentang sesuatu. Persepsi dan keyakinan terhadap objek sikap berupa pandangan yang seringkali berupa stereotip atau hal-hal yang sudah terpola dalam pikiran tersebut. Komponen efektif adalah komponen yang berkaitan dengan perasaan senang atau tidak senang atas reaksi atau respon seseorang. Komponen efektif melibatkan perasaan ataupun emosi. Selanjutnya ada hasil analisis. Reaksi emosional kita terhadap suatu objek akan membentuk sikap positif atau negatif terhadap objek tersebut. Reaksi emosional ini banyak ditentukan oleh keyakinan terhadap suatu objek, yaitu keyakinan bahwa suatu objek itu baik atau buruk, bermanfaat atau tidak. Berdasarkan hasil tersebut, masyarakat di kawasan wisata Indonesia memiliki respon yang baik dalam hal menjaga kesehatan di masa pandemi. Komponen konatif atau komponen perilaku diartikan sebagai komponen pembentuk reaksi, kemauan, dan usaha yang dicirikan oleh perilaku dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, komponen konatif atau kecenderungan seseorang untuk bertindak dalam kaitannya dengan objek sikap. Dari ketiga komponen tersebut, sikap memiliki kecenderungan yang konsisten. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila terjadi perubahan pada salah satu komponen sikapnya, maka cenderung akan menghasilkan perubahan yang berkaitan. Berdasarkan variabel sikap di atas, nilai komponen efektif merupakan nilai yang paling rendah. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah kondisi pandemi COVID-19 membuat peristiwa di Indonesia semakin terpuruk menjadi kawasan wisata. Hubungan literasi digital dengan sikap responden dalam penelitian ini kuat. Kebaruan dalam penelitian ini adalah hubungan kedua variabel tersebut berada dalam kondisi pandemi yang sudah berlangsung selama 2 tahun di Indonesia. Dampak pandemi ini membuat kawasan wisata di Indonesia sangat bermasalah bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya Sarwidi Sianturi. Baik, untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal yang berjudul How to Use Digital Literacy as a Learning Resource for Teacher Candidates. Yaitu penerbitnya dari Cangkrawala Pendidikan dan edisi terbitnya tahun 2020. Latar belakang masalah. Kurikulum pendidikan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Salah satu alasan perubahan kurikulum
saat ini adalah revolusi digital yang terus berlanjut. Dampak perubahan tersebut juga mempengaruhi bagaimana guru dipandang sebagai satu-satunya sumber belajar. Namun saat ini telah berubah bahwa sumber belajar dapat berasal dari berbagai sumber belajar seperti buku teks, media cetak, dan elektronik. Alam sekitar dan sumber belajar lain yang relevan. Permendikbud RI 2016 nomor 22. Sumber belajar adalah yang berkaitan dengan manusia, data, dan benda-benda yang memungkinkan peserta didik untuk memanfaatkan secara optimal sebagai fasilitas dalam belajar. Eli N. Gerland 1978. B. Landasan teori. Ada beberapa kriteria dalam pemilihan sumber belajar yang bermanfaat, antara lain ketersediaannya, kemungkinannya bagi pembelajar untuk merujuk pada dirinya sendiri, dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pembelajar untuk dunia pendidikan karena dapat menyajikan bahan ajar secara kontekstual, visual, dan aural dengan cara yang menarik dan interaktif. Kompetisi literasi digital terdiri dari menggunakan, memahami, mengakses, mengelola, mengumpulkan, dan mengevaluasi informasi dari sumber berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Platform Underwise 2032 mendefinisikan literasi digital sebagai kompetisi untuk bekerja di komputer, untuk mengumpulkan, memproses, dan berbagai informasi dengan cara yang aman dan sadar. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain survei. Ini antara lain adalah representasi hasil yang tinggi, biaya rendah, kemudahan dalam mengumpulkan data, signifikansi statistik yang menguntungkan, tingkat subjektivitas penelitian yang rendah, dan temuan penelitian yang akurat. Dua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan dokumentasi. Metode penelitian dari asal Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya berjumlah 28 dan presentasinya 17 orang. 17. Universitas Islam Negeri Auladin Makassar berjumlah 27 dan presentasinya 15 orang. Universitas Negeri Surabaya berjumlah 30 dan presentasinya 15. Yang keempat, Universitas Negeri Semarang yang berjumlah 20 dan presentasi 12. Yang kelima, Universitas Pendidikan Indonesia yang berjumlah 21 dan presentasi 15. Universitas Negeri Yogyakarta yang berjumlah 20 dan presentasi 14. Dan yang selanjutnya ketujuh, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjumlah 22 dan presentasinya 12. Jadi total dari asal universitas berjumlah 168 dan presentasinya 100. Data untuk studi penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner dalam format Google Form. Responden adalah seluruh anggota dalam sampel terpilih, calon guru siswa yang tergabung dalam komunitas prioritas USAID. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sarwedi. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Andira Putri Padang. Ya, terima kasih kepada moderator. Nah, lalu selanjutnya kita beralih pada hasil analisis, di mana di sini yang kami tampilkan yaitu persepsi siswa dalam penggunaan literasi digital sebagai sumber belajar dalam kompetensi dasar TIK. Nah, ada beberapa indikator yang tertera di sini.
Nah, yang pertama itu saya dapat mengumpulkan data secara sistematis, misalnya melalui artikel, eksperimen, wawancara, survei, atau studi kepustakaan. Lalu ada juga indikator lain, yaitu saya dapat merumuskan massa sedemikian rupa untuk dapat diselesaikan dengan menggunakan komputer atau perangkat digital lainnya. Selanjutnya ada indikator yang saya dapat menganalisis data atau menerapkan pola atau menggunakan metode statistik. Nah, keempat itu saya dapat menulis program komputer dalam bentuk kode, misalnya menggunakan logo, coretan, atau pemrograman Excel. Lalu indikator kelima, saya dapat memvisualisasikan data secara digital, yaitu misalnya dalam model atau grafik. Lalu indikator terakhir ada saya dapat mengetahui cara menganalisis data dengan komputer. Mic-nya, Ra. Nah, kompetensi dasar TIK merujuk pada kemampuan memahami kerja komputer dan jaringannya untuk mengatasi permasalahan keterbatasan berbagai perangkat teknologi. Nah, kompetensi dasar ini antara lain mengoperasikan, menghubungkan, menginstal, dan menghapus program, menggunakan aplikasi perkantoran, berbagi informasi, mengoperasikan aplikasi internet, memiliki kesadaran dalam aspek privasi, dan terakhir memberitahu orang lain bagaimana menggunakan kompetensi dasar TIK secara efektif. Dalam kasus Jepang Yamashita et al., mereka menemukan bahwa calon guru siswa di Jepang memperoleh sikap daya saing dalam meningkatkan kompetensinya dalam pemanfaatan TIK sebagai modal dalam mengembangkan kreativitas pengajarnya. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi sebagian besar siswa tentang penggunaan literasi digital dalam kaitannya dengan kesadaran media termasuk tinggi. Studi-studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa ada ancaman pada kesadaran media jika guru tidak mampu mengamankan kesadaran media dalam pembelajarannya. Nah, seiring dengan kemajuan penggunaan media sosial yang digunakan siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya, maka penting untuk melihat persepsi guru calon siswa terhadap pemanfaatan literasi digital sebagai sumber belajar jika dilihat dari aspek medianya. Dan akhirnya kita dapat tarik kesimpulan bahwasannya perkembangan revolusi digital menuntut guru dan guru-guru harus mampu menyesuaikan diri untuk menyediakan sumber belajar digital bagi siswa. Oleh karena itu, wajar bahwa perhatian harus diberikan kepada kompetensi profesional guru dan calon dalam penggunaan literasi digital dalam komitmen instruksional mereka. Hasil penelitian juga menunjukkan kecenderungan kompetensi siswa guru bahasa Indonesia dalam pemanfaatan literasi digital sebagai sumber belajar dapat dikategorikan baik. Nah, 3 indikator pertama kompetensi dasar TIK yaitu keterampilan informasi dan kesadaran media telah dinyatakan memiliki skor yang baik. Dosen universitas harus membantu mahasiswa dengan pembiasan instruksional agar kompetensi digitalnya tetap konstan atau bahkan meningkat hingga keluar dari program studinya. Mereka diharapkan menjadi lulusan yang selalu mengupdate diri terhadap pengembangan dan penerapan literasi digital sebagai sumber belajar. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman atas pemaparan materinya. Demikianlah hasil presentasi critical journal review dari kelompok kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.